Gitu aja, kita lanjut ke Latsol hukum kolom yang A gitu ya. Kok langsung hukum kolom yang A? Aduh, udah mabuk nih. Yang nomor 3. Nah, ini yang cukup menantang ya. Hayya. Mungkin ini gue add halaman. Oh, ini udah gue add nih di sini nih. Ini add halaman aja ya. Karena sepertinya tempatnya kekecilan, guys. Oke, ini ada 2 pendekatan ya, ada 2 cara untuk mengerjakan ini. Dan gue akan men-show dulu ya, makanya video ini agak panjang ya. Tadi kan kalau ada 2 cara juga memang gue jelasin. Itu penyebab kenapa video ini agak-agak panjang. 10 mikrokolom. Ada cara yang lebih fundamental, yang lebih basic gitu ya. Ada cara yang lebih cara cepet gitu, dan takutnya kalau langsung ngajarin cara cepet tuh kalian nggak terlalu paham gitu loh. Jadi biasanya gue tetap menjelaskan cara fundamentalnya. Tapi ya kalau kalian mau langsung skip ke cara cepet ya sudah, terserah kalian. Oh, ini dibilang siku-siku ya. Ini sebenarnya agak-agak nggak siku-siku ya, cuman ya anggap aja siku-siku. Dan dibilang yang saling tegak lurus itu 4 cm. Di sini 4 cm, di sini 4 cm gitu ya. Terus pertanyaannya apa nih? Ini baru ekstrak data doang. Besar dan arah gaya listrik yang dialami Q2. Oke. Pokoknya gue inget nih caranya agak-agak panjang. Intinya gini, kita analisis dulu deh gayanya apa aja. Q2 sama Q1 ini sama, berarti dia bakal tolak menolak. Ini ya. Ini gaya C2 yang dilakukan oleh 1. Kemudian untuk gaya yang dari 3 berarti dia sama tuh, tolak menolak juga ya. Berarti kesini kita. Ini F2 oleh 3. Nanti resultannya berarti kurang lebih kayak begini mungkin gitu ya. Kayak gini, lebih panjang lagi mungkin. Gitu ya. Gimana cara kita ngitungnya? Pertama-tama udah gak apa-apa, kita ngitung dulu aja deh gayanya dulu aja. Gaya 21 itu sebenarnya berapa? Gaya 21 itu berarti K Q2 Q1 per R 21 kuadrat gitu ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q2 nya berapa tuh? Q2 nya 10 kali 10 min 6. Terus Q1 nya 5 kali kebalik ya, Q ya gak apa-apa lah, 10 min 6. Terus jarak R21, ini yang belum tahu jarak R21 nya ya. Ini nggak pakai Pitagoras aja ya, berarti kalau ini simbolin aja A gitu ya, berarti A sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini biar gampang bikinnya dalam angka ini aja ya, 4 akar 2 aja, nggak usah desimal. Masukin ke sini 4 akar 2, tapi jangan lupa ini masih sentimeter ya. Ini sentimeter juga berarti. Yang masuk ke rumus ini harus dalam meter. Berarti 4 akar 2 kita bagi 100 aja gitu ya, kuadrat. Nah, ini kita masukin aja ke kalkulator. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 kali 10 pangkat negatif 6 kali 5 kali 10 pangkat negatif 6 lagi. Nah, terus kita bagi dengan waduh, sebentar, salah nih kalkulator gua. Sabar. Salah ngetik tadi. Oke, didapat hasil 140,625 Newton gitu ya. Ini yang F21, yang F23-nya ini sama dengan K Q2 Q1 per Q2 Q3 R23 kuadrat gitu. 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya itu berarti 5 kali 10 min 6 kolom. Q3-nya berarti 20 kali 10 min 6. R23-nya R23-nya berarti langsung aja gampang tuh 4 ya. Berarti 0,04. Jangan lupa ubah ke meter dulu. 0,04 kuadrat. Hitung lagi. Dapat di 562,5 Newton gitu ya. Artinya ke sini 562,5 Newton, ke sini 140,625 Newton. Sekarang gimana cara kita jumlahin gayanya?
Ini balik ke materi kelas berapa nih? 10 apa 11 berarti ya, kayak gini-ginian. Cara satu ya. Cara satu atau cara pecah vektor. Gitu. Oke. Kita analisis dulu untuk di bagian X gitu ya. Atau kita pecah komponen dulu aja. Untuk F21X berarti ya, ini kan F21 sebenarnya datar ya, murni di X, berarti ya 140 kali 140,625 tuh. Nah, F21 yang Y berarti 0 gitu ya. Terus yang F23-nya baru nih yang masalah. F23 berarti sama F23X berarti sama dengan 562,5. Ini kita kasih ini deh, sudut di sini, alfa gitu ya. 562,5 kali, berarti cos apa sin tuh? Ya, coba dipikirkan dulu. Pikirkan secara logika. Berarti cos ya. Kali cos alfa. Kenapa cos? Karena intinya kan sebenarnya gini. Kita mau memecah dia ntar jadi gini nih. Ntar gambar ulang deh ya biar lebih rapi. Kita mau memecah dia jadi gini. Gini kan. Nah, ini yang si F23X-nya, ini yang F23 di sumbu Y-nya. Kenapa kita pakai cos? Karena dia bersebelahan gitu. Nah, tapi kita belum tahu alfanya berapa nih. Terus nanti buat yang Y berarti ini ya. F23 yang Y berarti tinggal 562,5 sin berarti sekarang ya, karena di depannya gitu. Di depannya maksudnya tuh ini kan sebenarnya sama aja sama yang ini ya, ini kan di depannya gitu. Sin alfa kita masukin aja. Kalau langsung masukin, sabar, belum tahu alfanya berapa. Gimana nih cara nyari sudutnya? Sudut alfa di sini berarti sama dengan sudut alfa di sini. Ngerti ya kenapa? Sabar nih, pindahin deh 5-nya. Agak, waduh, malah pindah semua. Agak mengganggu nih 5-nya. Alfa yang di sini berarti sama aja sama alfa yang di sini ya. Nah, terus wait, bentar, ini agak terlalu terang kayaknya layar gua. Sakit mata gua. Oke. Alfa di sini sama alfa di sini sama ya. Bertolak belakang. Sekarang cara nyarinya gimana? Nah, ini karena sama kaki nih, sama-sama 4 sama-sama 4, berarti ini kan simetris. Ini alfa di sini. Juga. Berarti 180 derajat sama dengan 90 derajat ditambah 2 alfa gitu. Berarti alfanya 45 derajat. Gampang banget nyarinya ya kalau angkanya enak begini. Tapi misalkan ternyata nanti nggak sama kaki gitu. Berarti kita nyarinya pakai apa? Ini misalkan aja gitu ya. Berarti ini bikin cara 1, cara 2 lagi nih. Ini kebetulan lagi enak. Cara 1, nah kayak gini. Cara 2 kita bisa pakai trigonometri. Trigonometrinya apa? Bebas, mau sin kostan boleh. Anggap aja gue pakai sin ya. Sebenarnya bebas aja sih mau yang mana. Karena kita tahu semuanya nih, kita tahu ini 4, kita tahu ini 4, kita tahu ini 4 akar 2. Jadi kita boleh pakai apa yang mana aja buat nyari alfanya gitu. Sin alfa masukin rumusnya berarti depan per miring gitu. Depannya mana? Depannya yang ini berarti ya. Berarti 4, miringnya mana? Miring tuh yang di depannya siku-siku, berarti si A, alias si 4 akar 2 gitu ya. Artinya sin alfa sama dengan 1/2 akar 2 sin alfa. Nah, ini tinggal kita masukin ke kalkulator, sin min 1 gitu ya. Atau sebenarnya ini kan langsung ketahuan ya, ini tuh 45 derajat. Angka cantik kan, trigonometri cantik kan, sudah cantik, sudah istimewa, kok sudah cantik. 45 derajat gitu caranya ya. Balik lagi ke sini, ke cara pecah vektor. Berarti ini 562,5 kita kali sin 45, di sini juga sama 562,5 kita kali cos 45 gitu. Berarti angkanya di 397,75 Newton, dan ini juga sama ya, 397,75 Newton juga kan. Sin 45 sama cos 45 itu sama-sama setengah akar 2 kan, sama mereka, jadi kembar ini. Nah, sekarang kita jumlahin vektornya. Gitu ya. Kita jumlahkan, berarti f di x sama dengan f21 di x ditambah f23 di x. Berarti 140,625 ditambah 397,75. Berarti berapa tuh?
538,37 Newton ya. Kalau yang di Y berarti F21Y tambah F23Y gitu ya. Kita tinggal jumlah-jumlahin aja nih hasil-hasilnya gitu. Berarti F21Y-nya 0, F23-nya berarti 397,75 Newton. 397,75 Newton. Nah, ini hasilnya itu, ini berarti sekarang bentuknya udah begini. Ini di FY sebesar 397,75, ini di FX sebesar 538,37. Nah, yang ditanyakan sebenarnya ininya gitu. Cara ngitungnya gimana? Ya tinggal kita gunakanlah Pythagoras gitu. Ini F kan. Berarti F-nya sama dengan akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Berarti akar dari 538,37 kuadrat tambah 397,75 kuadrat. Nah, gitu ya. Langsung aja kita masukin ke kalkulator. Answer kuadrat 57,75 kuadrat. 669,37 Newton. Gitu. Itu hasilnya ya. Sama nggak sama kunci jawabannya? Harusnya sama sih. Sama ya. Oh, tinggal sudutnya. Sorry, sudutnya belum. Cara nyari sudutnya gimana? Sudutnya itu kita ambil referensinya dari titik ini aja. Kita ambil sudutnya yang ini aja ya. Yang ini aja. Berarti kita nanti ya ambil sudut yang itu aja ya. Ini beta gitu ya. Kita pakai ini. Boleh pakai kosinus, boleh pakai tangen, boleh pakai sinus juga ya, bebas. Mungkin kali ini gue mau pakai tan aja ya. Tan beta berarti sama dengan depan dibagi samping. Depannya apa? Depannya berarti yang di sini ya. Berarti yang ini nih. Ini kan kalau sini pindah paralel gitu kan. Berarti 397,75. Per sampingnya apa? Sampingnya ini. Yang di sini nih. Nah, gitu ya. 538,37. Oke, dapat hasilnya beta itu sama dengan 36,46 derajat. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini belum lengkap nih. Kalau kita ngasih sudut, kita harus kasih tahu juga dari mana. Gitu. Kita kasih tahu berarti dia 36,46 derajat dari Q1, dari garis Q1 Q2 gitu aja mungkin bahasanya. Dari garis Q1 Q2. Gitu. Dari garis Q1 Q2 atau tapi ini sebenarnya lebih ke ini ya, ke negatif 3646 karena kan dia muternya begini nih. Ya muternya begitu. Kalau misalkan positif itu dia muternya ke sini. Kalau nulisnya tadi kayak nggak kasih negatif itu artinya dia begini nih. Ini 36,46 gitu. Atau biasanya juga kita ngambil acuan dari titik X juga boleh. Dari sumbu X gitu, dari sumbu sini. Tapi muternya berarti begini. Gitu. Sorry, kok jadi lingkaran. Muternya berarti begini. Gitu, berarti ini kalau misalkan ngambil yang satu lagi gitu ya, kita bisa bikin dia ke ini ya. Tinggal 180 kita kurang, tinggal 360 kita kurangin, itu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan mau pakai yang ini ya, kalau mau pakai yang di sini, anggap aja sudut gamma gitu ya. Berarti gamma sama dengan ya 360 kita kurangin 36,46, berarti dapat 323,54. Sama aja ya, ini sama ini. Gitu. Boleh jawab dua-duanya. Ini cara yang kalau kalian pakai beginian. Cara pecah vektor. Ada lagi cara yang bisa gini. Tapi ini kalian harus tahu rumus kosinus ya. Cara pecah vektor kan ini langsung aja dihapus ya, yang cara pecah vektor. Langsung aja kita bye-bye kan.
Sekarang cara 2. Ini pakai rumus kosinus. Nah, oh iya, satu lagi. Ini nanti kalau misalkan nggak siku-siku, berarti kan kita nggak pakai trigonometri. Nanti kita mesti pakai rumus kosinus. Nah, ini gue akan jabarkan juga rumus kosinus tuh isinya apa aja gitu ya. Rumus kosinus tuh gini. Kalau ada segitiga A, B, C gitu ya. Ini alfa, ini beta, ini gamma gitu ya. Ya gitu. Terus ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C gitu ya. Nah, rumus kosinus itu bilang gini. Pokoknya ada dua nih. Rumus sinus sama rumus kosinus. Kalau rumus sinus lumayan gampang, gini aja. A per sin alfa gitu ya. Sudut sisi sini sama sin yang ini itu pasti sama dengan pokoknya yang besar banget gitu. Ini sama yang ini. Ini kebalik nih C sama ininya. Harusnya kan berarti B yang di sini. Di sini C di sini. Si B per sin beta sama dengan si C per sin gamma gitu. Itu kalau misalkan rumus sinus. Ini sinus. Kalau kosinus itu gini. Oke, ya, sorry, tadi ada yang nelfon. Oke. Kekat video. Oke, jadi kosinus rumusnya itu kalau kita punya A di sini gitu ya. A kuadrat ini akan sama dengan sisi yang ngapit dia, berarti B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya. Dijumlahin, sorry kok warnanya ini. B kuadrat tambah C kuadrat dikurangin sama 2BC gitu, 2BC kali cos sudut apa? Sudut yang di depan si A, yang ini, cos alfa. Gitu. Kalau di B berarti gini, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat kurang 2AC cos beta gitu. Nah, coba mungkin kalian pause dulu dan pikirkan C itu rumusnya kayak apa. Dan ini gue langsung tunjukin aja ya, C itu gimana. Coba koreksi, bener atau enggak. Cek C kuadrat itu A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos gamma gitu. Rumusnya itu kayak gitu. Dan itu kan bisa manfaatin di sini ya. Seandainya nanti ini ternyata enggak siku-siku, berarti kan nggak usah pakai trigonometri kan. Berarti ini bisa nih pakai alfa. Coba ya. Berarti cara 3 untuk cari alfa. Nah, inilah kenapa video-video gue nih memang agak lama, karena gue coba hampir semua cara gitu ya. Gue menunjukkan hampir semua cara. Ya, gini. Ini bisa pakai rumus kosinus atau bisa pakai rumus sinus juga. Gue contohin dengan kosinus aja ya. Atau sinus aja ya. Sinus aja deh, lebih fleksibel soalnya. Misalkan atau cara 3 nih pakai sinus nih. Jadinya alfa di sini 4 sisi sini 4 ya. Itu per sin alfa sisi yang di depannya nih. Itu akan sama dengan yang kita udah tahu aja gitu. Kita tahu ini 4 akar 2 kan. Dan ini kita tahu 90. Jadi ini 4 akar 2 per sin 90 gitu. Nah, ini kalau kita hitung berarti sin alfa ini bye-bye aja. Berarti ini sin 90 1 per akar 2 gitu ya. Sin 90 per akar 2. Nah, ini masukin kalkulator aja, berarti alfa sama dengan 45, sama aja gitu. Terus kalau mau pakai cara 4 juga nih, pakai kosinus juga bisa guys. Tapi syaratnya kan harus tahu semua sisinya kan. 4 akar 2. Ya langsung aja bikin gini. Berarti kalau pakai cara kosinus kalian juga bisa gini. Ini tergantung diketahuinya apa nanti ya kalian pakai cara-caranya ini. Berarti 4 kuadrat gitu ya. 4 kuadrat sama dengan, kita kan mau 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat kurangin 2 kali 4 kali 4 akar 2 cos alfa gitu. Kita pakai sudut yang ini biar nanti cosnya kepake yang ini. Nah, kalau udah kayak gini kan bisa kita rapin nih bentuknya. Jadinya 2 kali 4 kali 4 akar 2 cos, sabar agak mepet nih.
cos alfa. Ini 4 kuadrat kurangin 4 ini 4 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat, terus yang ini pindahin ke sebelah, berarti kurangin 4 kuadrat gitu kan. Oh, ini langsung catat aja berarti ini. Bye. 4 akar 2 kuadrat kan berarti 8 sebenarnya ya. Sorry, 32 sebenarnya kan. 32 ini 2 kali 4 kali 4 akar 2 cos alfa. Ya langsung aja lah pindahin ke sebelah. Jadi ini kan 2 kali 4 kali 4 akar 2. Ini bye. 16 berarti 1 akar 2 cos alfa. Yang mana ini kalau masih kalkulator pasti 45 derajat gitu. Itu cara nyari sudut dengan kosinus. Dan sekarang gimana cara ngerjain total gaya dengan kosinus? Jauh lebih gampang guys, asli. Nah, caranya, idenya gini aja. Kan kita punya garis kayak gini ya berarti ya. Kalau misalkan kita mau bikin vektor resultan kan berarti sebenarnya kita bisa gini. Kalau ini F21, kita bisa hubungin ujung sama pangkal kan. Kita bisa giniin. Enggak, tolong diingat-ingat lagi materi lalu kelas 10 dan kelas 11-nya. Kita bisa jadiin gini. Terus resultannya mana? Resultannya yang ini. Gitu. Inilah sih resultannya. Ini si F-nya. Ini si totalnya. Nah, terus kita dapat alfa yang ini kan, alfa yang ini tuh berarti sebenarnya sisi yang ini ya. Yang ini nih, ini yang alfa kan. Nih, ini sama kan. Ini yang alfa, ini yang 45 derajat. Yang di sini berarti 180 min alfa. Nah, dari sini kalau kita mau tahu F-nya berapa, berarti kita bisa masukin gini. F kuadrat sama dengan F23 kuadrat ditambah F21 kuadrat dikurang 2 F21 F23 cos, berarti sudutnya pakai ini ya, 180 min A. 180 min A. Dan ini berarti F sama dengan akar dari F23 kuadrat tambah F21 kuadrat. Nah, cos 180 min A ini bisa kita ubah ke, nah ini cos, ini ingat-ingat lagi ya materi sebelum-sebelumnya. Cos 180 min A ini kan sama dengan negatif cos A. Iya kan? Jadi kalau kita mau bikin lebih sederhana, ini berarti intinya plus 2 F21 F23 cos alfa. Enak banget nih. Udah. Dan ini tuh sebenarnya berlaku di semua penjumlahan dua vektor gitu ya. Bahkan nggak cuma di gaya, di vektor-vektor lain juga bisa pakai rumus ini gitu. Intinya tinggal resultan itu sama dengan tinggal vektor total gitu ya. Vektor total itu sama dengan vektor 1 kuadrat tambah vektor 2 kuadrat, ini di akar, ditambah 2 vektor 1 vektor 2 cos sudut antara vektor 2 dan vektor 1 gitu. Nah udah, ini kalau misalnya kesini kalian nggak perlu pecah-pecah kayak tadi guys. Kalian bisa langsung masukin nih di sini. F23 nya 562,5 kuadrat ditambah F21 nya 140,625 kuadrat ditambah 2 kali 562,5 kuadrat kali 562,5 kuadrat kali 140,625 cos 45. Ini kalau dihitung harusnya sama aja nih, sabar ya. Nah, sama aja. 669,36. Gitu. Nah, cuman minusnya dari cara ini adalah kalian nggak bisa nyari sudutnya. Kalian cuma tahu besarnya doang, kita nggak tahu sudutnya berapa. Maksudnya, kalau tadi kan kita bisa nyari sudut ininya ya. Mana tadi? Bisa nyari sudut ininya. Nah, yang ini nggak bisa. Jadi ini yang bisa dipakai kalau ditanya itu cuma besarnya doang. Mungkin sudutnya harus pakai hubungan sinus-sinus gitu. Kalau misalkan sinus atau kosinus atau hubungan-hubungan trigonometri lainnya. Kalau di soal ini sebenarnya bisa nih pakai sinus. Tapi nggak semua soal akan available pakai sinus. Gitu. Dan jujur sebenarnya gue nggak tahu sih kayak di sekolah diajarin pakai ini atau enggak. Cuman gue lihat catatan kemarin entah anaknya yang dari guru les kepintaran atau gimana, tapi ada yang pakai cara ini gitu. Jadi
gue tetap ajarin. Tapi kalau misalkan kalian keribetan dengan kosinus dan sinus gak ngerti, ini kan cuman kayak, ini sebenarnya bikin jadi singkat banget, cuman kan rawan kalian gak ngerti ya. Ya pakai ini aja, cara pecah vektor aja juga gak masalah kok gitu. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Bye bye.